Shalom. Hal yang indah dalam hidup kita jika kita bahagia, jika kita bersuka cita, jika hidup kita menikmati hari-hari hidup kita tanpa ada masalah. Tapi tahu nggak sih bahwa setiap pintu masalah itu harus melalui pintu hati. Artinya, kalau hati kita bahagia, maka kita bisa bahagia. Jadi, ada satu peranan hati yang kita harus jaga. Dan hati itu disebutkan dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, disebutkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang bahagia harus dijaga, karena hati itu perlu ditata, perlu dipersiapkan, ada filter yang menutup kemungkinan kalau hati itu bisa bahagia atau tidak bahagia. Dalam hati kita banyak sektor, banyak part-part dalam hati kita. Ada bagian-bagian yang kita harus perhatikan. Hati itu seperti tempat banyak pintu yang bisa dimasuki. Tetapi ada satu pintu yang bisa kita waspadai, dan pintu ini menjadi pintu untuk menjaga hati kita tetap terpelihara sempurna. Teman-teman, para pemirsa yang menyaksikan tayangan video ini, saya ingin mengajak setiap kita untuk setiap hari jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Kalau kita nggak jaga hati kita, hati itu tidak memberikan kehidupan. Manusia yang penuh hatinya bahagia akan terpancar dari matanya, dari rona wajahnya, dari lidah mulutnya, dari setiap postur tubuhnya melihatkan kebahagiaan. Hati itu satu tempat yang khusus, hingga disebutkan bahwa Tuhan tinggal dan menetap dalam hati orang percaya. Orang percaya yang percaya pada Kristus membuka pintu hatinya bagi Tuhan Roh Kudus menentukan langkah hidupnya. Saya ingin mengajak setiap teman-teman, para pemirsa yang mendengarkan, menyaksikan tayangan ini untuk masuk ke level yang berbeda. Kekristenan selalu mengajar kita untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk menerima Roh Kudus untuk hidupi hidup kita, untuk membimbing, menuntun, memelihara hidup kita. Di mana Roh Kudus membimbing, menuntun, memelihara hidup kita? Di hati kita. Hati adalah nurani yang paling tajam. Pintu hati kita menentukan langkah hidup kita. Seberapa lama engkau menjadi orang Kristen, tapi kalau hatimu tidak beres, akan menentukan bentuk hidup kita. Bukankah banyak kejahatan-kejahatan terjadi dalam hidup manusia berawal dari hati yang rusak, hati yang bodoh? Beberapa waktu yang lalu saya melayani Tuhan di sebuah tempat di penjara. Saya temukan beberapa orang yang melakukan kejahatan-kejahatan kriminal umum, entah itu mencuri, membunuh, atau di antara mereka ada yang merencanakan yang jahat, yang paling jahat. Tetapi waktu saya sentuh hati mereka, saya katakan, apa isi hatimu sebenarnya? Waktu sentuh hati-hati kecil mereka, saya lihat ada hati kecil mereka yang mengatakan, hati itu tempat yang paling kecil yang mereka temukan Tuhan di situ. Di setiap makhluk yang hidup, terutama manusia, ada space, ada tempat khusus, walaupun itu kecil, tempat itu tempat kemahakuasaan Tuhan ada. Saya berdoa agar supaya space yang kecil itu selalu ada dalam hidup kita sekalian. Bagaimana space kecil ini berkembang dan menjadi tempat kemuliaan Tuhan diadakan. Saya mengajak teman-teman sekalian, biarkanlah space yang kecil itu semakin lama semakin melebar. Dan biarkanlah keberadaan Tuhan dalam hati kita membawa perubahan gaya hidup kita. Berkali-kali saya temukan orang yang jahat di awalnya waktu hati space kecil itu diberikan. Bagi Tuhan bertakhta utuh di dalam hatinya, maka space kecil itu semakin lama semakin mengembang dan Tuhan berkuasa di hati. Bagaimana hati bisa berkembang? Hati berkembang karena mendengarkan apa yang Roh Kudus Tuhan ajarkan. Yesus katakan, aku minta kepada Bapa di surga pribadi yang lain, yaitu pribadi Roh kebenaran, Roh Kudus Tuhan, yang akan membimbing, mengajari kita, menuntun kita apa yang Yesus ajarkan. Dan Roh Kudus itu mengajar di hati kita. Berkali-kali, sejahat apapun orang, waktu hati kecilnya ditemukan dan ditemukan Tuhan di situ, maka perubahan terjadi. Banyak orang-orang yang jahat, banyak pelaku-pelaku kriminal, waktu hati kecil mereka ditemukan dan menemukan Tuhan dalam hati kecil mereka, selalu ada titik balik untuk bertobat. Teman-teman sekalian, para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, saya ingin juga membawa teman-teman sekalian membiasakan mendengar suara hati Tuhan di hati kita.
Bagaimana mendengar suara hati Tuhan? Semua gereja sibuk membicarakan bagaimana Tuhan bicara. Kok bisa Tuhan bicara? Salah satu pintu masuk Tuhan bicaranya di hati kita. Manusia, kodrat ilahinya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibangun serupa dan segambar dengan pencipta, termasuk hatinya. Artinya ada space yang gak mungkin ditinggali oleh manusia, yaitu hati kecilnya selalu milik Tuhan. Saudaraku sekalian, berapa kejadian besar yang saya kena temui seorang yang mempunyai kelakuan jahat, yang melakukan tindakan kriminal besar di sebuah tempat di Jakarta Timur, di wilayah Pulau Mas. Saat saya ketemu dengan dia, saya counseling dengan yang bersangkutan. Saya katakan, ada nggak sih hati kecilmu yang menyesal? Pak, sesungguhnya saya sangat menyesal. Orang yang melakukan kejahatan besar sekalipun, waktu disentuh hati kecilnya, dia tahu ada kebutuhan dalam batinnya. Saudaraku sekalian, tidak pandang bagaimana hidupmu yang di masa lalu, tetapi kalau engkau buka pintu hatimu, maka hatimu akan dipenuhi oleh Tuhan. Alkitab katakan Yesus seperti orang yang mengetuk pintu dan mengetuk pintu hati orang. Jika setiap kita membuka pintu hati kita dalam-dalam dan membiarkan Yesus tinggal dalam hati kita, tinggal di space kecil hati kita, maka Yesus dengan Roh Kudus Tuhan akan membawa kita berjalan maju. Kekristenan selalu mengatakan perubahan hidup seseorang harus mempunyai gaya hidup. Kekristenan mengajarkan tentang gaya hidup, bukan doktrin, bukan dogma, bukan apa yang diajarkan, tetapi bagaimana gaya hidup seseorang berubah. Kekristenan harus berasal dari hati. Manusia boleh, gereja boleh dirubuhkan, gereja boleh dihancurkan, tetapi hati manusia tidak bisa diubahkan. Karena Alkitab katakan bahwa tubuh Tuhan adalah tubuh Tuhan, dalam arti kata gereja Tuhan adalah diri kita. Biarlah Tuhan bertakhta di hati kita sekalian. Saya mengajak setiap teman-teman yang hari menyaksikan video tayangan ini, mari kejar Tuhan. Kejar Tuhan, temukan Tuhan, biarkan Tuhan bertakhta di space kecil hatimu. Tidak peduli siapa dirimu di masa lalu, tidak peduli jahatnya engkau di masa lalu, tetapi jika engkau kejar Tuhan dan memberikan Tuhan dalam hatimu, percaya saja, maka lambat tapi pasti Tuhan bisa mengubah hidupmu, bisa mengubah masa lalumu. Orang bisa membuang dan mengatakan engkau orang jahat, tetapi waktu hati kecilmu diubahkan Tuhan, maka banyak yang terjadi dalam hidupmu. Saya ingin mengajak semua yang menyaksikan video tayangan ini, mari kita menyerahkan hatimu. Hatimu itu yang Tuhan inginkan. Waktu hatimu diserahkan pada Tuhan, maka ada titik kemenangan, ada kehidupan yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Waktu engkau temukan Tuhan, angkat tanganmu ke layar kaca. Tayangan ini akan menjadi berkat bagi teman-teman sekalian. Angkat tanganmu dan biarlah berkat Tuhan terjadi besar dalam hidupmu. Jika engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, biarlah tanganmu yang terangkat menandai bahwa engkau berserah penuh. Mari kita berdoa bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dan mengarah ke layar kaca. Maka hamba berdoa di dalam nama Yesus, semua yang membutuhkan pemulihan hati, dan engkau Bapa yang besar, Bapa yang perkasa, yang menata ulang hati, hamba berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan hati yang luka, sembuhkan hati luka, sembuhkan semua yang terluka, Tuhan, bebat dengan kasih dan damai sejahtera-Mu. Hamba berdoa Tuhan, tidak ada satupun penghalang mereka mengenal Engkau dan menikmati berkat Tuhan. Tetapi yang terlebih penting Tuhan, mari Engkau tinggal dan menetap dalam hati setiap para pemirsa yang mendengarkan tayangan video ini. Jadikan semua kami Tuhan orang-orang pilihan Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh mengejar Tuhan, dan biarlah Tuhan anugerah Tuhan turun dalam kehidupan teman-teman para pemirsa video tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur, anugerah Tuhan berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.